Di bab ini kita akan belajar tentang Steigerung atau yang disebut Vergleichsformen. Dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ini tidak terlalu sulit, aku yakin kalian akan cepat mengerti. Kita akan bagi menjadi beberapa stufe terlebih dahulu. Yang pertama adalah Grundstufe atau yang disebut positif. Positif adalah adjektif atau kata sifat. Contohnya klein yang berarti kecil. Nah, stufe selanjutnya adalah Vergleichsstufe atau stufe pembandingan yang disebut komparatif. Nah, komparatif ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti lebih, nah artinya lebih kecil. Kalau dalam bahasa Jerman klein tinggal ditambahkan er, kleiner, atau biasanya disebut kleiner. Kemudian Hochstufe atau superlatif yakni paling kecil. Kemudian kalau dalam bahasa Jerman jadi am kleinsten. Genau, tinggal ditambahi am dan tambahkan sten di belakangnya. Gampang kan? Nah, tentunya banyak sekali kata sifat yang bisa kita bentuk menjadi komparatif dan superlatif. Contohnya schnell, cepat. Jadi kalau misalnya komparatif jadi schneller. Ya, kena schneller atau schneller. Kemudian kalau superlatif pastinya ditambahkan am dan di belakangnya jangan lupa ditambahkan sten atau sten, jadi bacanya am schnellsten kayak gitu ya. Kemudian kata sifat selanjutnya contohnya schön atau cantik, bagus, cantik ya, elok. Jadi kalau komparatif jadinya schöne, tambahkan er, dan superlatifnya jangan lupa tambahkan am schönsten ya. Jadi gampang banget, cuma seperti itu aja. Jadi cantik, lebih cantik, paling cantik. Achtung, pastinya semuanya ada Ausnahme atau pengecualian ya teman-teman. Jadi di sini kita harus perhatikan bahwa kata sifat, beberapa kata sifat berikut ini kalau dia dijadikan komparatif itu dan superlatif pastinya itu akan beda. Contohnya dunkel. Nah, kalau dia dijadikan komparatif itu posisi L sama E-nya harus dibalik. Jadi dunkle plus ditambahkan R, jadi kita bacanya dunkla. Gitu. Jadi gelap, lebih gelap. Nah, sekarang paling gelap itu am dunkel. Dunkelnya balik lagi ke bentuk positif dan ditambahkan sten di belakangnya. Jadi paling gelap adalah am dunkelsten di sana ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada contoh satu lagi, misalnya kata sifat mahal atau teuer. Nah, teuer ini juga er-nya harus dibalik. Jadi bentuk komparatifnya lebih mahal itu jadi teurer. Seperti itu ya, er-nya dibalik. Dan kemudian kalau jadi superlatif, am teuernya balik lagi ke bentuk positif dan plus ditambahkan sten di belakangnya, jadi am teuersten. Nah, sekarang Ausnahme selanjutnya, pengecualian selanjutnya kalau kata sifat yang terdiri dari Einsilbige atau satu suku kata yang ada a, u sama o-nya. Nah, itu kita juga harus perhatikan, harus ditambahkan umlaut di sana. Contohnya kata sifat alt yang artinya tua, ada juga lang misalnya artinya panjang ya. Kemudian kalau dia jadi komparatif lebih tua, dia harus tambahkan umlaut di atasnya. Pengucapannya pun juga jadi beda ya, bukan alta tapi elta. Kemudian kalau jadi superlatif dia jadi am ältesten. Nah, di sana harus ada penambahan e, nanti aku akan jelaskan di pengecualian selanjutnya ya. Jadi am ältesten di sana ya, tetap harus tambahkan umlaut. Kemudian contoh selanjutnya adalah jung, muda. Kalau lebih muda kita juga menambahkan umlaut plus er di belakangnya. Di situ ada junge. Kemudian kalau paling muda pastinya am jungsten di situ ya, nggak ada penambahan i-nya di situ.
umlautnya juga jangan lupa ya. Kata sifat selanjutnya adalah gross atau besar. Yang lebih besar adalah grosser, dan pastinya O-nya harus tambahkan umlaut. Dan paling besar, kalian pasti sudah bisa menebak ya, am größten. Jadi jangan lupa kalau kata sifat tersebut terdiri dari satu kata, kalian harus menambahkan umlaut ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Ausnahme atau pengecualian selanjutnya. Jika kata sifat tersebut berakhiran D, T, Z, S, Z, itu superlatifnya harus ditambahkan E ya. Seperti tadi alt itu kan berakhiran dengan T. Itu kalau dijadikan superlatif dia juga jadi älteste. Jadi ada penambahan E-nya di situ. Misalnya D, wild di situ, liar. Kemudian kalau komparatif biasa aja ya, wilda, tapi superlatifnya harus ditambahkan E. Jadi salah ya di situ, bukan am wildsten tapi am wildesten. Ya, jadi caranya seperti itu. Ya, ini berlaku untuk superlatifnya. Kemudian alt tadi ya, makanya tadi udah kita contohkan kenapa superlatifnya kalau ditambahkan E. Ternyata memang rumusnya kalau dia berakhiran T harus tambahkan E di tengah-tengah antara kata sifatnya dan stennya. Jadi am ältesten gitu. Tapi karena dia terdiri satu suku kata juga, jadi A-nya tetap harus tambahkan umlaut. Nah, sekarang kalau misalnya apa sih yang kata sifat yang berakhiran Z, yakni kurz. Kalau misalnya dia dijadikan komparatif, kurz, jangan lupa ditambahkan umlaut karena dia terdiri dari satu suku kata, di situ jadi kurza. Nah, jika dia jadi superlatif, pendek, lebih pendek, dan yang paling pendek, dia ditambahkan E juga antara kurz plus stennya. Jadi am kurzesten dia di situ ya. Jadi harus ada E-nya di situ. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kata sifat lain, misalnya süß, cute, manis misalnya. Kemudian kalau dia manis, lebih manis ya, itu ditambahkan ER seperti biasa karena dia udah ada umlautnya di situ. Tapi superlatifnya harus ditambahkan E ya teman-teman. Jadi aku rentangin lagi ya supaya lebih jelas. Süß, plus ten. Jadi am süßesten gitu. Ini berlaku sama juga jika kata sifatnya berakhiran S, X, dan SCH. Kemudian juga ada beberapa pengecualian kata sifat yang sering banget kita gunakan, misalnya good, bagus, kemudian gern, gemar ya atau dengan senang hati, kemudian viel, banyak, hoch, tinggi, sama nah, dekat. Nah itu kalau dijadikan komparatif dia akan berubah ya teman-teman. Misalnya good jadi besser. Kalau dia jadi superlatif, dia akan jadi am besten. Ya, jadi bukan good guter, kemudian am gutsten, bukan ya. Kemudian gern juga jadi lieber dan am liebsten, bukan gerner dan am gernsten ya, tapi seperti itu. Kemudian viel jadi mehr und am meisten. Hoch ini juga agak mirip, tapi C-nya hilang dan tambahkan umlaut jadi höher. Kemudian superlatifnya jadi am höchsten. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau nah, dekat, lebih dekat, näher. Nah, superlatifnya am nächsten. Kata-kata ini tuh nanti bakal sering banget kalian pakai. Jadi menguntungkan juga kalau kalian bisa hafal ya. Nah, sekarang kata-kata sifat yang keine Steigerung atau tidak ada bentuk lebih dan palingnya, tidak ada Vergleichsformnya ya. Contohnya kata sifat falsch.
itu juga tidak ada bentuk vergleichnya. Kemudian fertig, kemudian still, kemudian taub, kemudian stumm, dan voll, gak ada juga ya. Kemudian leer itu juga gak ada.